많이 컸네 내 아들. 친아버지잖아요. 네 아빠는 진병철이야! 친아버지입니다. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Flex X Cop. Tanpa berlama lagi, episode 14, Markiu, mari kita review. Seungju diinterogasi Isu secara langsung. Kenapa kakaknya berbohong pada Isu? Terakhir kali katanya tak mengenal, tapi dari hasil CCTV, kakak terlihat pasti mengenal pria itu. Sedangkan si tersangka utama sengaja mengulur waktu ketika diinterogasi. Ia tak mengakui semua perbuatannya. Padahal sudah dijejali bukti-bukti kuat dalam keterkaitannya menghilangkan nyawa korban. Pengacara Hanju Group datang dan akhirnya Seungju mengatakan jika Han Dae-hoon mengancam ibunya karena mengetahui ibu pernah berselingkuh. Dan Seungju diberitahu jika Han Dae-hoon juga telah menculik wanita di mobil yang ternyata itu adalah teman ibunya. Makanya Seungju rela bertemu dengan si tersangka. Hingga akhirnya Seungju pun dibebaskan dan kini berstatus saksi saja. Pikiran Isu berkecamuk, ia lalu memberikan video CCTV kakaknya yang bersama korban. Terlihat kakak marah pada si korban dan ibu pun tampak terguncang. Isu tak tahu apakah ia sanggup untuk objektif jika memang benar kakaknya terbukti melanggar hukum. Tapi akhirnya Isu mengatakan sendiri, jika memang ada rahasia di keluarganya, maka dirinya lah yang harus mengungkapkan semuanya. Jin yang mendatangi wanita si korban penculikan. Diceritakan lagi lah jika Han Dae-hoon memang memeras ibu Seungju karena mengetahui perselingkuhan dengan seseorang yang kini ada di luar negeri entah siapa. Tapi kali ini Han Dae-hoon meminta lebih banyak uang. Jadi si madam, pemilik hiburan pun mengulurkan tangan untuk membantu temannya itu. Ia menyewa para tersangka hanya untuk memberi pelajaran saja pada Han Dae-hoon. Tapi ternyata orang suruhannya itu malah menghilangkan nyawa Han Dae-hoon. Dan tersangka itu malah lebih licik. Mereka tahu jika sedang berurusan dengan istri dari Hansu Group, sang konglomerat. Dan akhirnya si madam malah dianiaya oleh keduanya. Diketahui jika tersangka satunya lagi ternyata adalah adik dari tersangka. Dan ia sudah kabur ke negara lain. Karena merasa adiknya sudah aman, si tersangka pun akhirnya mengakui dan menceritakan semua perbuatannya. Dan alat bukti penghilangan nyawa pun sudah didapatkan. Kasus seharusnya sudah selesai, tapi Kang Hyun masih merasa janggal. Karena ia merasa jika ibu tiri Jin Yi-soo terlibat dalam kasus itu. Isu bertanya pada Pak Choi, diketahui jika ayah memang mengetahui perselingkuhan itu. Pak Choi pun tampak terkejut kala disebutkan jika korban bernama Han Dae-hoon. Isu bisa merasakan hal itu. Ibu Seungju merasa gelisah karena sesungguhnya memang dirinya lah yang menyuruh orang-orang itu untuk membereskan Han Dae-hoon. Dan Seungju setelah membuat kesepakatan dengan para tersangka, mereka lalu membakar barang bukti penting yang diambilnya dari tangan Han Dae-hoon. Sedangkan ayah kini pusing, ia banyak didemo sana-sini menuntutnya untuk mundur. Isu mendapat barang-barang milik korban dan dilihat jika ada banyak foto di sana, yaitu foto Seungju dari ia kecil, remaja hingga dewasa. Dan di belakang foto itu tertulis kalimat, "Putraku." Seungju mendatangi ibu, ternyata memang benar. Ibu menyuruh orang-orang untuk menghilangkan nyawa Han Dae-hoon. Dan benar lagi, Han Dae-hoon adalah ayah kandung dari Jin Seungju. Dan barang bukti yang dibakar itu sebenarnya bukanlah foto perselingkuhan, tapi hasil tes DNA antara Han Dae-hoon dengan Seungju. Pokoknya ibu merasa ini semua sudah berakhir, tapi Seungju tak setuju. Ia mengatakan jika ia dan ibunya kini sudah membuka pintu neraka, dan ini semua baru permulaan. Sungguh kasihan pada Jin Seungju. Ayah pun diberitahu jika korban adalah ayah kandung Seungju, dan Seungju sudah mengetahui fakta itu. Ayah seolah tak terkejut dengan berita itu. Beliau akan membuat Seungju bertanggung jawab. Orang seperti itu tak bisa menjadi ketua Hansu Group. Isu mengkonfrontasi ibu tirinya. Awalnya ia diusir, tapi satu kalimat dari Isu bisa membuatnya berlutut hingga memohon. Isu yang jenius itu kini tahu jika Han Dae-hoon adalah ayah kandung dari Jin Seungju. Ibu mencoba memohon dengan mengatakan jika Isu adalah keluarga juga. Isu tak habis pikir, setelah selama ini
ia baru dianggap keluarga? Keluarga mereka akan hancur jika ini terkuak. Makanya ibu meminta Isu untuk menutupinya. Bagaimana nanti dengan nasib Seungju? Ayah lalu membuat konferensi pers mengumumkan pengunduran dirinya dari pencalonan wali kota. Kini Isu penuh kegalauan antara membongkar kasus atau menutup mulut. Ia tak mau kakaknya yang ia sayangi bersedih. Dan akhirnya Isu pun mengambil keputusan penting, yaitu mengundurkan diri dari kepolisian. Isu merasa gabut di rumah dan ia menemukan sebuah kotak rahasia di tangga rumah. Di dalamnya ada banyak mainan ketika Isu kecil dan sebotol obat milik ibunya dulu. Akhirnya jawaban yang selama ini Isu cari muncul ke hadapannya begitu saja. Isu pun mengingat jika ia menyembunyikan obat tidur milik ibu dan menggantinya dengan botol permen. Isu pun mengingat hal penting tentang kematian ibunya itu. Isu mendatangi ayah di rumah peristirahatan. Ia menanyakan apa sebenarnya alasan ayah menghilangkan ingatan Isu, karena kini Isu sudah setengah ingat jika ibu tak punya pil tidur. Isu telah menyembunyikan hal itu. Tapi kenapa ibu malah tiada karena overdosis pil tidur, padahal ibu tak punya lagi pil tidur? Ayah tampak terkejut mendengar hal itu, dan sepeninggalan Isu, di dalam rumah ayah terlihat lemas, tak berdaya, dan tak sadarkan diri. Siapakah sebenarnya orang yang mengunjungi Isu dan ibunya sebelum ibu tewas?